Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsan ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. معاشر الحاضرين والحاضرات yang kami hormati segenap pimpinan ranting Muhammadiyah Kauman, yang kami muliakan segenap pimpinan dan juga asatidzah Kitab Al-Hikmah, dan juga yang kami muliakan Aba dan Ummah wali santri Kitab Al-Hikmah, dan juga seluruh hadirin, donatur dan juga undangan yang turut hadir dalam agenda pada sore hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan juga rahmat, terkhusus di kesempatan sore hari ini. Meskipun hujan yang sangat deras, tentu kita yakin bahwa ini bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala Ta'ala, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan, dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma shayban nafi'an, ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah turunkanlah hujan ini di sekeliling kami, bukan menjadi musibah yang menimpa kami. Dan alhamdulillah masih di ayyaman ma'dudat, kita masih berada pada hari-hari yang berbilang. Dari 1 bulan pun dari bulan Ramadan tinggal tersisa beberapa hari kiranya, yang tentunya ini merupakan kesempatan bagi kita untuk memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah, memaksimalkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-hari Ramadan yang tersisa ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang kita cintai bersama, Rasul yang Allah jadikan sebagai teladan bagi umatnya, Rasul yang telah akan menjadi pemimpin seluruh manusia, yang Allah akan izinkan beliau untuk memberikan syafaat kepada seluruh manusia ini, serta Allah izinkan di antara umatnya untuk lebih dahulu masuk dalam surga Allah Ta'ala, dan semoga termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Aba dan Ummah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita dapat hadir bersama yang memenuhi undangan daripada Kitab Al-Hikmah. Tentu kita bersyukur kita dipertemukan di atas iman kepada Allah, kita dipertemukan di atas pertemuan yang mulia ini, sebagaimana tema yang diusung pada kesempatan sore ini, menumbuhkan jiwa yang cinta akan akhirat. Sudah semestinya kita sebagai manusia sadar akan hakikat daripada kehidupan kita, bahwa kehidupan yang kita alami hanyalah 2. Kehidupan yang pertama ini kehidupan di dunia, kemudian kehidupan yang kedua atau kehidupan akhirat. Adapun kehidupan yang pertama ini hanyalah kehidupan yang sangat singkat, persinggahan sementara yang Rasulullah SAW menggambarkan mali walid dunya,
Ada urusan apa antara aku dengan dunia? Mathali wa mathali dunya, permisalan antara diriku dengan dunia tidaklah kecuali seperti apa? Karakibin, hanya seperti seorang pengembara istadalla tahta syajarah, yang mana ketika dia letih beristirahat sejenak dia di bawah pohon yang rindang. Thumma raha fatarakaha, kemudian dia akan berlalu meninggalkan tempat yang disinggahi. Inilah dunia yang kita singgah ini. Sedangkan Allah menyebut kehidupan kedua dengan al-akhirah, kehidupan yang terakhir, karena tidak ada kehidupan setelahnya, tidak ada kematian setelahnya. Artinya apa? Kehidupan yang sangat panjang. Dan Allah perintahkan kita semua agar fokus pada kehidupan yang kedua. Surat Al-Qasas ayat yang ke-77 Allah Ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, carilah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu untuk kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan kau lupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan berbuat ihsanlah engkau sebagaimana Allah telah mencurahkan kebaikannya untukmu, dan jangan pernah engkau berbuat kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini sambil kita mendengarkan gemuruh air hujan, tetap kita sembari berzikir, mengingat Allah Ta'ala, serta mengharapkan rahmat dan berkah Allah Ta'ala. Abah dan umat sekalian rahmati Allah Ta'ala, sungguh kehidupan akhirat adalah inti daripada kehidupan. Allah yang memerintahkan kita agar fokus mempersiapkan kehidupan akhirat. Carilah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya menyebutkan, jadi carilah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu minal amwal, di antara adalah berupa harta yang Allah berikan. Bahwa harta yang kita miliki sejatinya adalah fasilitas dari Allah Ta'ala untuk kita mencari dan mempersiapkan kehidupan akhirat. Sebagaimana ketika seorang sahabat yang bernama Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau termasuk di antara sahabat yang paling kaya di antara penduduk Ansar atau penduduk Madinah kala itu. Ketika turun ayat pada awal juz yang keempat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, lan tidak akan pernah tanalu, kalian mendapatkan al-birra. Al-bir makna adalah kebaikan, kebaikan yang tidak sekedar al-khair. Makna al-bir itu kebaikan yang lebih luas. Kalau kata al-khair itu terkadang Allah mengkiaskan untuk al-amwal, harta. Wa innakum liqubbil khairi wa innahu liqubbil khairi lasyadid. Bahwa di antara manusia itu ada yang saking cintanya dia kepada dunia, maka cintanya sangat besar. Cintanya kepada al-khair, ini harta, sangatlah besar. Namun kata al-bir ini kebaikan yang lebih luas daripada sekedar harta tadi. Ketika turun ayat ini, engkau tidak akan mendapatkan kebaikan hingga engkau menginfakkan sebagian apa yang engkau cintai. Sebagian di sini bukan sekedar sebagian harta yang kita sisihkan dari yang tidak kita suka, tapi Allah menggarisbawahi mimma tuhibbun, dari apa yang kalian cintai. Betul-betul harta yang paling kita senangi, yang paling kita gemari. Maka sahabat tadi Abu Talhah Al-Ansari, tak kala beliau mendengar ayat ini, segera beliau bergegas menuju kepada Rasulullah SAW. Yang mana beliau ini, Abu Talhah ini, beliau orang yang paling tajir di Madinah ya. Di antara harta yang paling beliau cinta, yang paling beliau sayangi adalah kebun kurma. Kebun kurma yang luas, yang namanya adalah kebun Bayrahah. Kebun apa? Bayrahah. Yang kebun ini
view-nya Bapak Ibu, Abah dan Umar, itu menghadap langsung ke Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah. Yang buahnya dan pohonnya begitu rindang, yang terdapat mata air di kebun tersebut, yang mana Rasulullah Muhammad SAW seringkali beliau masuk ke kebun tersebut untuk apa? Meneguk mata air yang sejuk dari kebun Bayraha milik sahabat Abu Talha tadi. Lihat bagaimana sahabat Talha ketika beliau mendengar ayat tadi, segera beliau bergegas menuju Rasulullah SAW, beliau menyampaikan, "Ya Rasulullah, Inna Allah Ta'ala qal, sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Fahadhihi Bayraha." Maka ya Rasulullah, inilah kebunku, kebun Bayraha. Fasyhadu, maka saksikanlah, aku telah dermakan kebunku ini fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqsimha ya Rasulullah bima arakallah. Maka bagilah kebunku ini ya Rasulullah sebagaimana Allah memberikan petunjuk kepadamu. Bagaimanakah respon Rasulullah SAW? Rasulullah SAW saking berani beliau mengatakan, Bakhin, hadza malun rabih. Bakhin itu ungkapan kekaguman. Luar biasa ini. Hadza malun rabih atau dzaka malun rabih. Itu adalah perniagaan yang betul-betul menguntungkan. Padahal ini bukan transaksi jual beli. Ini adalah wakaf atau sedekah dari seorang sahabat Abu Talha fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Abu Talha tadi ketika dia menyerahkan harta yang paling dia cinta, kebun Bayraha tadi, beliau mengatakan, arju birraha wa dhuhraha yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, aku mengharapkan birraha, kebaikan dari kebunku ini. Kata yang sama sebagaimana Allah sampaikan dalam ayat lan tanalul birra, menandakan bahwa yang diinginkan, yang diharapkan Abu Talha bukanlah ganti sifatnya duniawi, tidak, tapi kebaikan yang datang dari Allah Ta'ala, khususnya apa? Wa dhuhraha yaumal qiyamah. Dhuhr itu tabungan, zaman sekarang deposito atau yang semisalnya, tabungan yang betul-betul menguntungkan, yang dia tunggu, yang dia nanti hasilnya nanti kelak di yaumul qiyamah. Maka Rasulullah SAW merespon positif, luar biasa seorang sahabat Abu Talha ini, hingga Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kepada Abu Talha, faqsimha ya Abu Talha, maka bagilah hartamu ini atau kebunmu ini wahai Abu Talha kepada aqaribaka. Tidak dimiliki Rasulullah atau dibagikan kepada sembarang orang, tapi Rasul mengarahkan agar dibagi kepada siapa? Karib kerabatnya. Inilah gambaran tentang bagaimana para sahabat, orang-orang yang as-sabiqun, orang-orang yang betul-betul mereka terdahulu, terdepan dalam kebaikan. Yang mana ada ungkapan, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau saja sesuatu itu ada sesuatu yang baik, tentu mereka para sahabat lebih dahulu daripada kita. Maka inilah cerminan tentang bagaimana kita mengejar akhirat. Dan Ramadan adalah momentumnya, ma'asyiral ikhwah sekalian. Allah Ta'ala yang berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dan inilah perlombaan di bulan Ramadan, bukan sekedar lomba yang sifatnya antar kampung, bukan pula sifatnya antar kelurahan, antar kecamatan, bukan hanya skala kabupaten ataupun skala nasional. Lomba kita di bulan Ramadan ada skala internasional, alal mustawa duali, skala internasional. Semua kaum muslimin berlomba-lomba sama, berlomba-lomba dalam ibadah mereka kepada Allah, berlomba-lomba dalam tilawah mereka, dalam sedekah mereka. Semua yang dikejar sama adalah kebaikan di akhirat. Nah, kalau yang sempat viral, yang sempat ramai juga, ketika ada sosok ustadz yang mentahrid, mohon maaf, yang memotivasi jamaahnya untuk sedekah, tapi motivasinya duniawi. Ini tidak tepat. Karena jelas Allah Ta'ala menandaskan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu, tidak hanya harta,
Kalaupun Syekh Sa'di menggambarkan harta ya, karena peluang terbesar kita untuk mengejar akhirat itu selain dari ibadah adalah dengan harta. Maka sejatinya apa yang Allah berikan kepada kita termasuk anggota badan kita, termasuk lisan kita, termasuk hati kita, termasuk anggota badan kita. Semua adalah bagian dari fasilitas yang Allah berikan untuk kita menggapai akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, inilah rahmat Allah Ta'ala. Ketika Allah perintahkan kita untuk mengejar akhirat, bukan berarti kita diperintahkan untuk meninggalkan dunia secara mutlak, tidak. Wala tansa nasibaka. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Artinya apa? Ambillah secukupnya dari dunia ini untuk engkau mengejar akhirat. Ibarat seperti seorang pedagang, ya, seorang investor misalkan. Bagaimana dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itulah teori antara dunia dan akhirat. Dunia ini di sisi Allah, di mata Allah, la ta'dilu janaha ba'udah. Tidaklah dia senilai di sisi Allah Ta'ala dibandingkan dengan apa? Satu sisi sayap nyamuk. Namun dunia yang tidak senilai dengan satu sayap nyamuk ini bisa menjadi kendaraan kita, bisa menjadi motor kita untuk menggapai kebaikan di akhirat, untuk mencapai yang namanya puncak kenikmatan yang ada di surganya Allah Ta'ala. Maka masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah ta'ala, Ramadan adalah momentum terbaik untuk menata hati kita, ya, untuk menata jiwa kita agar jauh lebih cinta kepada akhirat daripada dunia, dan kita dimudahkan. Ketika Rasulullah SAW memberikan kabar gembira akan datangnya Ramadan, beliau menyampaikan futihat abwabul jinan wa ghulqat fihi abwabun niran. Dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah rapat-rapat pintu neraka. Ya. Wa sufidat maradatus syayatin, dan dibelenggu setan-setan yang durhaka. Ini secara maknawi Allah Ta'ala sedang membuka kesempatan lebar untuk kaum mukminin untuk beramal, dan betul-betul kita dimudahkan. Ya. Bandingkan rasanya kita bersedekah di Ramadan dengan di luar Ramadan, mana yang lebih ringan? Bandingkan kita qiyam, mendirikan salat malam di Ramadan dengan di luar Ramadan, mana yang lebih ringan? Tentu di Ramadan lebih ringan. Itu ada antara makna dibukanya pintu surga, yakni dibuka lebar kesempatan kita untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah semestinya seorang mukmin jiwanya menjadi jiwa akhirat, ya. Mestinya, ya, harapan adalah harapan akhirat, bukan harapan duniawi. Bahkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyampaikan, "Man kanatil akhiratu hammahu." Barang siapa yang akhirat menjadi kegundahannya, ya, menjadi kegelisahannya, menjadi obsesi dan ambisinya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kayanya itu ada dalam hatinya. Ya. Kekayaan sesungguhnya bukan pada banyaknya harta. Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghina nafs. Kata Rasul, kekayaan sesungguhnya bukan pada banyaknya harta, tapi kekayaan sesungguhnya adalah pada kekayaan jiwa. Bukan berarti kita muslim, seorang mukmin tidak boleh jadi orang kaya, bukan. Tapi hendaklah jiwa kita yang kaya sehingga merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Sebanyak apapun tidak menjadikan kita jumawa, sedikit apapun tidak menjadikan kita merasa rugi. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana Utsman bin Affan, bagaimana Abdurrahman bin Auf. Mereka para saudagar yang kaya raya, yang bahkan seorang Abdurrahman bin Auf asetnya hingga saat ini masih mengalir, ya, wakafnya masih mengalir. Itu pertanda bahwa jiwa mereka adalah jiwa akhirat. Allah jadikan kaya mereka dalam hatinya, bukan dalam matanya. Wa jama'allahu syamlahu. Setelah Allah jadikan kaya dalam hatinya, Allah akan mengatur urusannya. Allah akan menghimpun urusan yang penting untuk dirinya, lebih-lebih yang akan menguntungkan dia di akhirat. Wa atathu dunya wa hiya rahimah. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Ini ada dua makna. Yang pertama, Allah jadikan hatinya terisi dengan akhirat sehingga dia tidaklah, ya, berhasrat
berlebihan terhadap dunia, atau makna yang kedua, dijadikan harta itu mudah datang kepadanya, bahkan min haitsu la yahtasib, bahkan dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Namun sebaliknya, mereka para pecinta dunia, mereka yang obsesinya adalah dunia. Kata Rasul, "Wa man kanatid dunya hammahu," barang siapa yang ambisinya adalah dunia, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, Allah jadikan kefakiran itu tepat di hadapan matanya. Artinya apa? Sebanyak apapun materi yang dia punya, sebanyak apapun harta yang dia kumpulkan, dia tidak akan pernah merasa cukup, melainkan dia selalu merasa fakir. Ya. Karena orang disebut dengan fakir ketika dia tidak merasa cukup. Ya. Itulah orang yang fakir, ketika dia tidak memiliki harta ataupun benda yang cukup untuk dia bertahan hidup. Maka orang sekaya apapun, ketika tidak merasa cukup, dia adalah orang yang paling fakir. Ya. Setelah jadikan kefakiran di depan matanya, ya, Rasulullah menambahkan, wa farraqallahu syamlahu, Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Ya, dia sudah dipusingkan dengan investasinya, dengan harta di sini, khawatir akan lenyap, khawatir akan hilang. Lihat bagaimana Qarun, ya, untuk menjaga harta yang dia khawatir akan hilang, ya, kunci-kunci dari berangkasnya itu saja, kuncinya saja tidak dapat diangkat kecuali beberapa orang yang kuat. Menandakan apa? Dia khawatir jika hartanya akan hilang. Lihat pula bagaimana orang-orang kaya, ya, mengasuransikan bahkan kakinya, bahkan mungkin matanya, bahkan mungkin rumahnya dan sebagainya. Dia asuransikan karena apa? Khawatir jikalau akan lenyap. Belum lagi urusan keluarganya, belum lagi anak-anaknya. Ya. Dan kita tahu bahwa harta orang-orang kafir itu, ya, ketika dia kaya, dia masih hidup, ya, menjadi barang rebutan. Demikian pula ketika mati, harta warisan menjadi rebutan. Kemudian di akhir Rasulullah SAW menyampaikan, ya, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Tidaklah dia akan mendapatkan bagian dari dunia kecuali apa yang Allah takdirkan untuknya. Maknanya apa? Tidak semua orang yang pengen kaya itu pasti kaya. Tidak semua orang yang mengejar dunia pasti dapat dunia. Bahkan Allah tegaskan dalam surat Al-Isra, ya, "Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Man kana yuridul 'ajilah, barang siapa yang menginginkan sesuatu yang disegerakan. Al-ajilah yakni ad-dunya, sesuatu yang disegerakan adalah nikmat dunia. Ajjalna lahu fiha, maka akan kami segerakan untuknya dunia dengan catatan. Yang pertama, manasya, ya, sesuai dengan apa yang kami kehendaki, kata Allah, liman nurid. Yang kedua, bagi siapapun yang kami kehendaki. Tidak semua yang diminta pasti diberi, dan tidak semua yang meminta pasti diberi. Inilah sifat dunia. Berbeda dengan akhirat. Ya. Allah Ta'ala menjamin, ya, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya akan ijabah yang kau minta. Inilah akhirat, masyaallah. Yang kita diminta oleh Rasulullah, diperintahkan Rasulullah SAW untuk meminta yang terbaik, untuk meminta yang paling tinggi. Idza sa'altumul jannah fas'alul firdausal a'la. Bila kalian minta surga, maka mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Maka mari kita tumbuhkan, ya, jiwa yang cinta akan akhirat. Kita tumbuhkan cinta akhirat kepada anak-anak kita, ya, dengan mengajarkan mereka hal yang lebih utama tentang akhirat, tentang ibadah kepada Allah, ya, tentang cinta kepada Rasulullah, tentang cinta bersedekah, ya, tentang cinta yang lain yang akan menghantarkan mereka kepada kebahagiaan akhirat. Walhamdulillah, tadi sudah disinggung di awal bahwa Kutab Al-Hikmah, alhamdulillah, dalam perjalanan yang mungkin masih sangat belia, ya, masih sangat muda, Kutab Al-Hikmah ini alhamdulillah telah bukakan pintu-pintu kebaikan. Bertambahnya para murid, bertambahnya kepercayaan para wali santri, ditambah juga oleh para donatur. Ya, alhamdulillah sekarang sudah dapat membangun gedung yang baru. Yakinlah bahwa ini bagian dari kebaikan yang kita usung bersama. Ini adalah ladang akhirat kita. Kita diberikan dua keuntungan sekaligus, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, Abah dan Mas sekaligus.
Yang pertama, dimudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita menjadi putra-putri yang solehah. Yang kedua, kita dibukakan pintu untuk menanam saham di akhirat. Ya. Berapapun infak kita berikan, maka Allah Maha tahu. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ya. Di ayat tadi, di awal juz yang keempat tadi, setelah Allah mengatakan kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ini batas maksimalnya. Minimalnya apa? Wa ma tunfiqu min syai'in. Kalaupun kalian belum mampu menginfakkan yang paling kalian cinta, apapun yang kalian infakkan, ya, 100 rupiah, 1000 rupiah, fa innallaha bihi alim. Sungguh Allah tahu apa yang kalian infakkan. Maka ini semestinya menjadi semangat kita bersama untuk mengejar akhirat, ya, menjadi ladang pahala kita bersama di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan, ya, ganjaran yang berlipat ganda, serta Allah mudahkan kita untuk menjadi hamba yang diampunkan dosanya, serta menjadi hamba yang muttaqin, yang bertakwa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada tema utama kita tentang menumbuhkan jiwa yang cinta akan akhirat. Seorang mukmin, kata Rasul, ya, mukmin yang cerdas, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Seorang mukmin yang cerdas, yang pandai adalah yang mampu menundukkan jiwanya, hawa nafsunya, lalu beramal untuk kehidupan akhiratnya. Wal 'ajizu, sedangkan orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahil amani, adalah mereka yang memperturutkan hawa nafsunya, lalu dia berangan-angan kepada Allah Ta'ala bahwa ia akan mendapatkan kebaikan yang sempurna di sisinya. Seperti kisah sahibul jannatain, ya, dalam kisah di surah Al-Kahfi ada 4 kisah utama, ya. Yang pertama kisah utama tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua adalah tentang fitnah harta yang menimpa sahibul jannatain, pemilik 2 kebun. 2 kebun yang diisi dengan apa? Buah kurma dan juga anggur. Ya, jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin. Kebun anggur yang dikelilingi dengan pohon-pohon kurma yang mengalir di antara keduanya nahara, sungai. Nah, tentu ini adalah gambaran akan keindahan, gambaran akan kebahagiaan. Bagaimana tidak? Seorang yang memiliki kebun yang luas, ya, hijau dedaunan ditambah dengan ranumnya buah-buahan, ya, yang kiranya sepanjang masa atau sepanjang tahun, ya, dapat diambil hasil panennya. Namun ternyata si pemilik 2 kebun ini bukanlah seorang mukmin, ya. Dialah seorang yang durhaka kepada Allah, yang merasa bangga dengan hartanya, bahkan merasa sombong dengan harta yang Allah titipkan kepadanya. Hingga dia berkata kepada kawannya, apa? Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Berkatalah si kaya ini kepada kawannya yang fakir, yang beriman kepada Allah. Ana aktsaru minka malan. Lihat, aku ini lebih kaya daripada kamu. Saya punya 2 kebun, tapi kamu enggak punya apa-apa. Wa a'azzu nafara. Dan orang-orangku juga lebih mulia. Teman-temanku, pembantuku, ya, kolegaku, semua orang-orang yang mulia. Sedangkan engkau tidak punya apa-apa. Lihat bagaimana ketika si kaya ini masuk ke dalam kebunnya. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dia masuk ke dalam kebunnya dalam keadaan dia zalim pada dirinya sendiri. Tidak beriman, tidak bersyukur, tidak pula dia tawadhu. Ya. Bahkan dia mengatakan apa? Ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Aku yakin, ya, bahwa tidak mungkin apa yang aku punya ini akan lenyap, akan binasa. Wala irruditu ila rabbi. Kalaupun aku dikembalikan kepada Rabbku, kalaupun aku nanti mati lalu hidup lagi, la ajidanna khairan minha munqalaba. Pasti aku dapat yang lebih baik daripada yang sudah aku punya. Inilah gambar tentang apa? Tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang berandai-andai, ya, berangan-angan mendapatkan kebaikan dari Allah, padahal tidaklah dia berbuat atau membalas kebaikan dari Allah Ta'ala dengan iman dan juga syukur. Yang pada akhirnya apa? Kebunnya habis, mengering, ya, menjadi licin,
dan tidaklah dia mendapatkan hasil daripada tanaman yang sudah dia korbankan uangnya, harta, segala macamnya. Dan pada akhirnya dia menyesal, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Duhai seandainya saja aku tidak berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Jangan tunggu kita menyesal ketika harta yang kita kumpulkan hanya menjadi kotoran. Karena Rasulullah menyampaikan, yaqulu ibnu Adam, berkata anak Adam, mali mali, hartaku hartaku. Wal hallaka min malika ya ibnu Adam. Padahal bukankah bagian dari hartamu itu, wahai anak Adam, illa ma akalta fa ablai, kecuali apa yang kau makan lalu keluar menjadi kotoran. Au ma labista fa afnai, atau apa yang engkau kenakan kemudian akan usang. Atau yang ketiga kata Rasul, wa ma tasaddaqta fa amdai, atau yang engkau sedekahkan maka itulah yang akan terus membersamaimu, yang mengalir pahalanya bahkan ketika kita telah meninggal dunia. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kepada kita kemudahan untuk menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian abah dan ummah serta hadirin hadirat sekalian, sedikit dari kami, semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.